Di atas Sungai Musi, yang lebar dan coklat mengalir membelah kota Palembang, ada sebuah pulau kecil yang keberadaannya selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya untuk pertama kali berhenti dan bertanya, mengapa ada pulau di sana? Di tengah sungai, bukan di tepi, bukan di daratan, tapi tepat di tengah arus yang tidak pernah berhenti. Dan mengapa ia tidak pernah tenggelam, tidak pernah terkikis, seolah ada sesuatu yang menahannya agar tetap ada, agar tidak pergi. Malam ini, kita akan menelusuri jawabannya, mengikuti kisah dua orang dari dua negeri yang berbeda yang dipertemukan oleh takdir dan dipisahkan oleh sebuah kesalahpahaman yang datang terlalu cepat untuk bisa diperbaiki. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di kota Palembang, di atas Sungai Musi yang lebar dan coklat mengalir, ada sebuah pulau kecil yang keberadaannya tidak bisa dijelaskan begitu saja oleh logika biasa. Pulau Kemarau. Pulau yang berdiri di tengah sungai, dikelilingi air dari segala sisi, namun tidak pernah tenggelam, tidak pernah terkikis, dan tidak pernah benar-benar terasa seperti bagian biasa dari sungai yang mengelilinginya. Di atasnya, berdiri sebuah pagoda dan sebuah pohon cinta, yang konon menjadi tempat persinggahan pasangan-pasangan yang ingin mengabadikan cinta mereka. Tapi mengapa pulau itu ada di sana? Mengapa di tengah sungai, bukan di tepi, bukan di daratan, tapi tepat di tengah arus Sungai Musi yang tidak pernah berhenti mengalir? Di balik keindahannya, tersimpan sebuah kisah. Kisah tentang cinta, tentang kesalahpahaman, dan tentang sebuah tong berisi sayur yang mengubah segalanya dalam hitungan detik. Inilah legenda Pulau Kemarau. Ratusan tahun yang lalu, ketika jalur perdagangan di Sungai Musi masih menjadi urat nadi kehidupan Palembang, datanglah sebuah kapal dari negeri Cina. Kapal dagang yang besar membawa rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang berharga lainnya yang menjadi komoditas perdagangan pada masa itu. Di atas kapal itu, ada seorang saudagar muda, namanya Tan Bun An. Ia adalah putra dari saudagar kaya di negeri Cina yang datang ke Palembang untuk memperluas jaringan dagangnya. Cerdas, santun, dan memiliki cara bicara yang membuat siapapun yang berbincang dengannya merasa nyaman. Ketika kapalnya berlabuh di Palembang, Tan Bun An mulai menjalin hubungan dengan para pedagang dan pemimpin setempat. Dan dalam salah satu pertemuan itu, ia bertemu dengan seorang putri dari penguasa Palembang. Namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah perempuan yang tidak mudah dilupakan oleh siapapun yang pernah bertemu dengannya. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena cara ia berbicara, cara ia mendengarkan, dan cara ia melihat dunia yang berbeda dari perempuan-perempuan lain yang pernah Tan Bun An temui. Tan Bun An jatuh cinta dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan dan tidak bisa ia cegah. Dan Siti Fatimah yang merasakan ketulusan di balik setiap perhatian yang Tan Bun An berikan, tidak bisa mengingkari apa yang tumbuh di dalam hatinya juga. Mereka bertemu, berbincang, dan perlahan jarak antara dua orang dari dua negeri yang berbeda itu menjadi tidak terasa sama sekali. Tan Bun An menyampaikan niatnya untuk meminang Siti Fatimah, dan penguasa Palembang yang melihat kesungguhan di mata pemuda itu menyetujuinya. Dengan satu syarat, Tan Bun An harus pulang dulu ke negeri Cina untuk meminta restu dari keluarganya. Dan ia harus kembali dengan membawa bukti bahwa keluarganya menyetujui pernikahan itu. Tan Bun An pulang ke Cina dengan hati yang penuh harapan. Dan ketika ia menyampaikan niatnya kepada keluarganya, mereka tidak menolak, mereka merestui. Dan sebagai tanda persetujuan, mereka menyiapkan hadiah untuk keluarga Siti Fatimah. Hadiah yang besar dan berharga. Emas
yang dimasukkan ke dalam tong-tong besar. Tapi karena perjalanan laut yang panjang selalu menyimpan risiko pembajakan dan pencurian, keluarga Tan Bun An memiliki cara untuk menyembunyikan kekayaan itu. Di atas emas-emas itu, mereka menutupinya dengan sayur asin. Sehingga dari luar, tong-tong itu terlihat seperti tidak menyimpan apapun yang berharga. Hanya sayur, hanya makanan biasa yang dibawa sebagai bekal perjalanan. Sebuah cara yang cerdik untuk melindungi hadiah yang sesungguhnya. Tan Bun An berangkat kembali ke Palembang dengan kapal yang membawa tong-tong berisi emas yang tersembunyi di balik sayur asin itu. Dan di dalam dadanya hanya ada satu pikiran, Siti Fatimah. Dan hari ketika ia bisa kembali ke sisinya. Ketika kapal Tan Bun An akhirnya tiba di Palembang, Siti Fatimah menunggu di tepi sungai. Hatinya berdegup kencang ketika ia melihat sosok yang selama ini hanya ada dalam ingatannya, kini berdiri di atas kapal yang merapat ke dermaga. Tan Bun An turun, dan dengan wajah yang berseri, ia memerintahkan para awaknya untuk menurunkan tong-tong hadiah itu. Ia ingin menunjukkan kepada Siti Fatimah dan kepada keluarganya apa yang ia bawa sebagai tanda keseriusannya. Tapi ketika tong-tong itu dibuka, yang keluar pertama kali adalah sayur asin. Bau yang tajam dan pemandangan yang sama sekali tidak mencerminkan apa yang seharusnya ada di dalamnya. Siti Fatimah, yang tidak tahu tentang cara penyembunyian yang digunakan oleh keluarga Tan Bun An, menatap tong-tong itu dengan ekspresi yang berubah. Para pengawal ayahnya berbisik-bisik, dan suasana yang tadinya penuh harapan berubah menjadi canggung dan penuh tanda tanya. Tan Bun An, yang melihat ekspresi di wajah Siti Fatimah dan mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia tahan. Sebuah rasa malu yang bercampur dengan kepanikan dan ketidakmampuan untuk menjelaskan semuanya dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, dalam satu gerakan yang tidak bisa ditarik kembali, ia mengambil salah satu tong itu dan melemparnya ke dalam Sungai Musi, lalu melompat mengikuti tong itu ke dalam arus sungai yang deras. Siti Fatimah berdiri di tepi sungai, menatap tempat di mana Tan Bun An menghilang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Dan kemudian, ketika tong itu mengapung kembali ke permukaan dan pecah di atas air, emas-emas berkilau itu berhamburan ke permukaan sungai sebelum tenggelam satu persatu. Siti Fatimah baru memahami segalanya. Tong-tong itu bukan berisi sayur semata. Emas itu adalah hadiah yang sesungguhnya, yang disembunyikan di balik sayur asin untuk keamanan perjalanan. Dan Tan Bun An yang melompat ke sungai bukan dalam keadaan sadar penuh. Ia melompat dalam kepanikan, dalam rasa malu yang menghancurkan sebelum sempat mendengar penjelasan apapun. Siti Fatimah tidak bisa membiarkan orang yang ia cintai pergi sendirian. Ia melompat ke dalam sungai, menyusul Tan Bun An ke dalam arus Sungai Musi yang tidak pernah berhenti mengalir. Dan keduanya tidak pernah ditemukan. Tapi beberapa hari setelah peristiwa itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi di Sungai Musi. Di tempat di mana Tan Bun An dan Siti Fatimah terakhir kali terlihat, tanah mulai muncul ke permukaan. Perlahan, sedikit demi sedikit, sebuah pulau kecil terbentuk di tengah sungai. Di tempat yang sebelumnya hanya ada air, kini ada daratan. Warga Palembang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa pulau itu adalah wujud dari cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah. Dua jiwa yang tidak bisa dipisahkan, bahkan oleh arus sungai yang paling deras sekalipun, akhirnya bersatu dalam bentuk tanah yang berdiri kokoh di tengah air. Mereka menamai pulau itu Pulau Kemaro, yang dalam bahasa setempat berarti kemarau. Pulau yang tidak pernah tenggelam, bahkan ketika air sungai di sekitarnya naik dan banjir melanda wilayah di sekitarnya. Seperti cinta yang tidak pernah padam, meski dihantam oleh apapun yang datang. Pulau Kemaro masih bisa dikunjungi hingga hari ini.
berdiri tenang di tengah Sungai Musi, dikelilingi oleh kesibukan kota Palembang yang terus bergerak di kedua tepiannya. Di atasnya, berdiri pagoda dan pohon cinta, yang konon menjadi tempat para pasangan menulis nama mereka, sebagai simbol dari cinta yang ingin mereka jaga selamanya. Setiap tahun, ribuan orang datang berkunjung. Beberapa datang karena penasaran, beberapa datang karena ingin merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Dan mungkin yang mereka cari adalah pengingat sederhana, bahwa cinta yang sesungguhnya tidak selalu berakhir dengan bahagia. Kadang ia berakhir dengan cara yang menyakitkan, dengan kesalahpahaman yang terlambat diperbaiki, dengan keputusan yang diambil terlalu cepat sebelum ada waktu untuk mendengarkan. Tapi ia tetap cinta, yang nyata, yang tulus, dan yang meninggalkan jejak di tengah sungai yang terus mengalir hingga hari ini. Kisah Tan Bun An dan Siti Fatimah mengajarkan kita bahwa kesalahpahaman yang tidak diberi kesempatan untuk dijelaskan bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Tan Bun An tidak jahat, ia hanya panik. Siti Fatimah tidak salah, ia hanya tidak tahu. Dan mungkin pelajaran terdalam dari kisah ini adalah betapa pentingnya memberi ruang untuk penjelasan. Sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, sebelum melangkah ke arah yang tidak bisa ditarik kembali. Karena beberapa keputusan tidak memberikan kesempatan kedua, dan beberapa kata yang tidak sempat terucap bisa meninggalkan jejak yang bertahan jauh lebih lama dari yang kita bayangkan. Demikianlah kisah di balik pulau kecil yang berdiri tenang di tengah Sungai Musi yang tidak pernah berhenti mengalir. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita, jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya, disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah, dan semoga esok hari kamu bangun dengan kesabaran untuk mendengarkan sebelum memutuskan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.